Victor Laiskodat dan Yosef A. Naisoi diduga pecah kongsi. Kini Golkar umumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT mendatang. Partai Golkar Nusa Tenggara Timur menjadi satu-satunya partai politik yang menegaskan diri sudah siap menghadapi Pilkada Gubernur NTT 2024 mendatang. Meski waktu masih 3 tahun lagi, Partai Golkar telah menghidupkan mesin-mesin politiknya bergerak perlahan meraih kemenangan besar di Pilgub NTT mendatang. Ketika Partai Nasdem, PDIP, dan Partai Demokrat sedang landai, kini Golkar mulai tancap gas politik. Membidik kemenangan besar dan kembali berjaya di Nusa Tenggara Timur. Jauh-jauh hari, Partai Golkar mengibarkan bendera dan menabuh genderang perang politik. Di bawah pimpinan Panglima Politik Golkar Nasional Melkias Markus Mekengbapa dan politisi muda Melki Lakelena, Partai Golkar Nusa Tenggara Timur telah memproklamirkan siap bertempur di Pilgub NTT dengan mengusung calon gubernur sendiri. Bukan hanya untuk melakukan konsolidasi dan memantapkan struktur partai dari tingkat provinsi hingga desa, tetapi Partai Golkar telah mengumumkan secara resmi bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT yang akan dipasang di Pilgub NTT nanti. Mengejutkan publik Nusa Tenggara Timur dan terutama seluruh partai-partai politik di Nusa Tenggara Timur, Golkar mengumumkan mengusung 2 bakal calon gubernur ke pasar politik rakyat Nusa Tenggara Timur. 2 tokoh tersebut adalah Ketua DPD 1 Partai Golkar Melki Lakelena dan Wakil Gubernur NTT Yosef A. Naisoi. Hal ini tentu membuat heboh rakyat Nusa Tenggara Timur dan terutama seluruh partai-partai politik di Nusa Tenggara Timur, terutama lawan-lawan politik. Golkar mengumumkan nama Yosef A. Naisoi yang kini menjadi wakil gubernur NTT berpasangan dengan gubernur NTT Victor Laiskodat. Terhadap pengumuman yang mengejutkan jagat politik NTT, lantaran waktunya masih sangat jauh, publik menilai Partai Golkar sedang bermanuver politik, menarik perhatian, menggoyangkan kekuasaan politik Gubernur Victor Bung Tilu Laiskodat, di mana Victor bersama Yosef Naisoi diusung Partai Golkar dan Partai Nasdem pada Pilgub NTT tahun 2018 lalu. Ada pihak yang menduga bahwa Partai Golkar dan Partai Nasdem tengah pecah kongsi politik karena Golkar merasa kecewa dengan kekuasaan saat ini, di mana begitu banyak program yang dikampanyekan dahulu nyaris tak berjalan. Hal ini membuat Golkar geram, diduga karena sikap geram inilah yang mendorong Partai Golkar harus lebih cepat mempersiapkan calon-calonnya yang kuat, berkualitas, berkomitmen kuat, dan mampu melaksanakan program-program politik membangun Nusa Tenggara Timur di masa depan. Ada yang bertanya, dan ada pula yang merasa heran, mengapa Partai Golkar dan Partai Nasdem sebagai pengusung calon gubernur dan wakil gubernur Victor Laiskodat dan Yosef Naisoi atau paket Victorijo saat itu kok tiba-tiba mengumumkan wakil gubernur NTT Yosef A. Naisoi? Kok tiba-tiba mengumumkan wakil gubernur NTT Yosef A. Naisoi menjadi calon gubernur yang sudah pasti akan berhadapan dengan Victor Bung Tilu Laiskodat di Pilgub NTT 2024? Namun demikian, analisis dan prediksi itu mungkin saja tidak benar, lantaran Partai Golkar mempunyai strategi dan taktik tersendiri untuk memenangkan Pilgub NTT tahun 2024. Salah satu caranya yaitu lebih cepat menjual calon gubernur dan calon-calon wakil gubernur. Tujuannya untuk menarik publik menilai dan menakar popularitas dan kualitas calon yang akan ditetapkan dalam Pilgub NTT nanti. Di sisi lain, Partai Golkar rupanya belajar dari kegagalan di Pilgub tahun 2018 lalu, di mana Golkar gagal mendorong calon gubernurnya sendiri yaitu Melki Lakelena. Golkar kala itu cuman memasang calon wakil gubernur Naisoi berpasangan dengan Victor Laiskodat dari Partai Nasdem. Tentunya dengan gerakan dini hari ini, Partai Golkar tidak mau kalah atau kecolongan lagi. Partai Golkar sebagai partai pemenang kedua di Nusa Tenggara Timur dalam pileg lalu ingin menang besar di Pilgub NTT mendatang. Bukan itu saja, tapi Partai Golkar berambisi besar
mengembalikan kejayaannya setelah belasan tahun menderita kekalahan dari PDI Perjuangan. Bergerak menuju kemenangan besar di tahun 2024, Partai Golkar menarik simpati publik dan memutuskan menjaring calon gubernur dan wakil gubernur lintas profesi, bukan dari kalangan kader Golkar saja. Golkar juga melepas beberapa nama di luar kader di posisi bakal calon wakil gubernur. Nama-nama itu yakni Ince Sayuna, Hugo Kelembu, Ans Takalapeta, Jonas Salean, Sebastian Salang, Herman Hayong, Bumbu Lili Pekuwali, Adrianus Priaseran, Gabriel Manek, Frans Sarong, Anwar Puageno, Maxi Adipati Pari, Libi Sinlai Loe, Angel Dianda Silva, Mira Natalia Pelu, Saturnus Christian Jawa, Yance Sunur, Osi Gandut, dan Nita Blegur. Bukan hanya calon gubernur dan wakil gubernur yang telah dipersiapkan Partai Golkar saat ini. Kini Golkar juga telah mengendus calon-calon bupati dan wakil bupati di setiap kabupaten dan kota dalam menghadapi Pilkada 2024 nanti. Bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur Merky Lakelena yang juga ketua DPD 1 Partai Golkar Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa nama-nama calon wakil gubernur itu mewakili beberapa elemen, diantaranya kaum perempuan, kaum milenial, dan juga tokoh tua yang berpengalaman. Dia berharap nama-nama yang sama tersebut juga bisa dicalonkan untuk pilkada di semua kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Dia mendorong setiap kabupaten untuk mulai mengelus nama-nama bakal calon bupati dan wakil bupati. Bukan hanya itu, beberapa waktu sebelumnya Partai Golkar juga memasang strategi baru untuk memenangi pemilu legislatif mendatang. Salah satu strategi gerak cepat Partai Golkar adalah lebih dini melakukan penjaringan bakal calon anggota legislatif. Hal yang luar biasa, Partai Golkar membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang berkeinginan menjadi anggota dewan. Saat ini, Partai Golkar mulai membuka pendaftaran caleg dan mulai menginventarisir nama-nama potensial calon legislatif dari Partai Golkar. Tidak main-main, Partai Golkar menargetkan 200% caleg dari berbagai latar belakang dan 45% adalah caleg milenial. Selanjutnya, setelah diinventarisir akan disurvei. Survei untuk mengetahui tingkat popularitas dan elektabilitasnya. Peluang ruang politik ini terbuka bagi semua orang yang ingin menjadi anggota dewan. Melihat gerakan dan manuver cepat jet politik Partai Golkar saat ini, diprediksi Partai Golkar bakal memenangi Pilkada Gubernur dan Pileg 2024 nanti. Dengan memiliki struktur partai yang saat ini mulai intensif bekerja dan didukung sejumlah tokoh senior berpengalaman, tokoh politik muda, serta memiliki tim media yang kini sudah mulai berjalan, Partai Golkar telah satu langkah berlari lebih gesit ketika partai-partai lainnya masih tertidur. Sahabat sekalian, demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.